Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fadlan Ramadan. Jadi saya eh, mau meng apa ya, apa ini namanya? Menginformasikan apa sih? Jadi punya cerita. Subhanallah ya. Tetangga saya itu meninggal, dan itu meninggalnya menurut saya nggak mungkin kalau dia itu atau beliau almarhum itu tidak memiliki amalan, karena meninggalnya begitu indah. Sebab dia sedang menjadi imam di masjid tempat saya tinggal. Ketika Al-Fatihah, kemudian surat terakhir itu surat apa saya lupa, kemudian meninggal. Itu di sholat isya bulan Ramadan meninggal, puasa keempat kalau nggak salah, atau keenam ya. Nah itu setelah isya itu kan taraweh. Nah biasanya kalau sebelum ke witir itu kan ada ceramah. Nah di situ beliau itu almarhum mau ceramah saat itu, karena jadwal khatib juga sekaligus imam sholat isya, taraweh, dan sholat witir. Ceramahnya ada nih, dan saya punya ceramah, isi ceramahnya dia yang terakhir ya, dia tulis. Nah itu langsung sholat isya. Nah saya bacakan ya untuk isi ceramahnya beliau atau almarhum. Saya bacakan ya. Salah satu ciri orang yang sehat adalah enak makan dan enak minum, dapat merasakan nikmatnya berbagai makanan dan minuman dengan aneka ragam rasa. Saat minum sirup dapat merasakan lezatnya manis. Saat minum jamu dapat merasakan pahitnya jamu. Saat makan sambal dapat merasakan nikmatnya rasa pedas. Saat makan pare atau daun pepaya dapat merasakan rasa pahit. Sebaliknya, orang yang sakit tidak akan merasakan nikmatnya makanan dan minuman. Ingat teman-teman, sudah ada tanda. Apakah itu yang sedang ia rasakan? Ya, makanan dan minuman manis rasanya hambar, katanya. Makanan asin terasa pahit. Apakah itu yang dia rasakan? Makanan yang rasa asam terasa kecut, terlebih oleh orang yang sudah mendekati kematiannya. Ini isi ceramah terakhirnya. Tidak ada lagi rasa dan selera. Jadi nikmat rasa dan selera itu sudah dicabut sama Allah. Untuk makan dan minum di bulan puasa Ramadan bukan saja sehat jasmani. Maksudnya gimana? Sehat. Nah, gimana? Di bulan puasa Ramadan bukan saja sehat jasmani dan rohani harus sehat. Nah, jadi dia mungkin almarhum menyampaikan di bulan Ramadan itu harus sehat jasmani dan rohani juga, gitu. Bagaimana agar rohani sehat di bulan Ramadan? Almarhum menyampaikan adalah puasa yang baik dan benar dapat menyehatkan rohani.
Jadi puasa yang baik dan benar dapat menyehatkan rohani. Ya iyalah, karena kita menjalankan perintah dari Allah gitu ya. Saat berpuasa tetap semangat beribadah dan beramal soleh, bagaikan dipacu dan dipicu. Dipacu dan dipicu, rohani yang sehat akan merasakan lezatnya kehidupan. Jadi ini kaitannya dengan makanan tadi ya, selera ya. Jadi kalau misalkan dalam berpuasa itu beribadah dan beramal soleh, bagaikan dipacu dan dipicu, rohani yang sehat akan merasakan lezatnya kehidupan. Jadi jika teman-teman ingin merasakan nikmatnya atau lezatnya kehidupan, itu maksudnya nikmatnya kehidupan, itu Bapak Ibu itu harus menyehatkan rohani dengan beribadah dan beramal saleh, gitu maksudnya. Jadi terus mana lagi yang sehat merasakan lezatnya ini lezatnya. Rohani yang sehat akan merasakan lezatnya beribadah. Jadi rohaninya sehat akan merasakan lezatnya ibadah. Nah, ini jadi tadi tuh beribadah beramal soleh ya, beribadah dan beramal soleh bagaikan dipacu dan dipicu, rohani yang sehat akan merasakan lezatnya kehidupan. Jadi kalau rohaninya sehat itu dapat merasakan nikmatnya kehidupan. Rohani yang sehat, nah juga nih akan merasakan lezatnya beribadah juga. Rohani yang sehat dipastikan ibadah akan terasa nikmat. Rohani yang sakit, ibadah akan terasa pahit. Ya begitu. Dan subhanallah, beliau meninggal atau dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang jarang ya, sedang imamnya bukan ya imam ya, sedang imam di masjid dengan banyak jamaah dalam awal-awal puasa. Kan di masjid pasti penuh tuh, luar biasa. Sedang puasa di bulan Ramadan, luar biasa. Beliau pasti punya amalan yang beliau jaga, almarhum jaga ya. Kemudian ibadah terasa pahit tadi udah ya. Ketika sakit, nah kita scroll dulu deh. Ketika sakit akan diangkat selera makan. Jadi ketika kita sakit ya, kita diangkat selera makan. Iya, saya juga pernah ngerasain kalau sakit itu selera makan itu hilang ya. Bapak Ibu pasti pernah ngerasain makanan yang nggak enak. Yang kedua, akan diangkat rasa keceriaannya. Ya, pasti yang sakit itu cerianya hilang ya. Jadi maksud saya apa sih? Ceria, meskipun ceria tapi kayak ada sesuatu yang berbeda, cerianya hilang, pancarannya hilang. Dan yang paling penting adalah akan diangkat dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Jadi akan diangkat dosa-dosanya. Orang yang sakit itu diangkat loh dosa-dosanya. Ini isi ceramah yang terakhir, yang belum isi ceramah yang belum sempat disampaikan. Ini luar biasa. Isinya yang saya ambil adalah mungkin pada saat beliau atau almarhum menuliskan ini itu dalam keadaan ia merasakan itu. Kemudian ada di sini bahasa Arabnya, waja'alna nauman
luman, lum subata, lum subata. Ini momen luman, lum subata. Istirahat ya, istirahat terbaik ya, apa gimana, istirahat terbaik lah ya, artinya itu ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang bisa mengartikannya, nanti kalau tulis komentar di bawah.